Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai limit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aziza Rizky Mubarokah dari kelas 3A dengan NPM 2010631050 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singa Perbangsa Karawang. Nah, adapun submateri mengenai materi limit yang saya akan membahas mulai dari konsep limit fungsi, intuitif limit fungsi, dan sifat-sifat limit fungsi. Jangan lupa disimak. Yang pertama ada konsep limit fungsi. Dalam bahasa matematika, limit dituliskan dengan limit x mendekati A, fx sama dengan L. Maksudnya, apabila x mendekati A, namun x tidak sama dengan A, maka fx mendekati L. Pendekatan x ke A dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, atau dengan kata lain, x dapat mendekati dari arah kiri dan arah kanan, sehingga menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Kemudian teorema atau pernyataan, limit x mendekati C, fx sama dengan L. Jika dan hanya jika limit x mendekati C min, fx sama dengan L. Dan limit x mendekati C plus, fx sama dengan L. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Walaupun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari tahu berapa nilai yang dapat didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit. Selanjutnya, kita misalkan fx dengan sumbu y menghasilkan grafik garis lurus seperti gambar di samping. Jika kita lihat dari grafik, ketika x sama dengan 2, garisnya bolong. Namun, jika grafiknya kita perbesar, akan seperti gambar di bawah ini. Setelah diperbesar, bilangan yang mendekati 2 dari kiri maupun kanan tetap punya garis. Untuk x sama dengan 2, garisnya tetap bolong. Seandainya garis itu tidak bolong, kelihatan jelas ketika x sama dengan 2, fx mendekati nilai 4. Nah, itu semua yang dinamakan dengan limit. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, fx sama dengan x pangkat 2 min 4 per x min 2 untuk x sama dengan 2. Yuk kita bahas. Pembahasannya yaitu f2 sama dengan 0 pangkat 2 min 4 per 0 min 2 sama dengan 0 per 0, maka tidak valid. Karena tidak valid, maka akan kita coba dengan menggunakan grafik. Selanjutnya materi yang kedua yaitu intuitif limit fungsi. Pandanglah fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 4 per x min 2 dengan domain df sama dengan x elemen r, x tidak sama dengan 2 untuk x sama dengan 2. Jika dicari nilai fungsi, f2 sama dengan 0 per 0 sama dengan hasilnya yaitu tidak tentu. Kita cari nilai fx untuk x mendekati 2. Maka kita dapat memperhatikan nilai fungsi fx di sekitar x sama dengan 2, seperti tampak pada tabel berikut. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa
Untuk X mendekati 2, baik dari kiri maupun dari kanan, nilai fungsi tersebut makin mendekati 4. Dan dari sini kita dikatakan bahwa limit fx untuk X mendekati 2 sama dengan 4. Dan ditulis menjadi limit X mendekati 2, fx sama dengan limit X mendekati 2, X pangkat 2 min 4 per X min 2 sama dengan 4. Dari pengertian inilah yang disebut pengertian limit secara intuitif. Sehingga limit X mendekati C, fx sama dengan L. Artinya bahwa bila mana X dekat tetapi berlainan dari C, maka fx dekat ke L. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat limit. Dengan menggunakan definisi limit, dapat dibuktikan teorema-teorema pokok tentang limit suatu fungsi sebagai berikut. Yang pertama, limit C mendekati C, K sama dengan K, jika K suatu konstanta. Yang kedua, limit X mendekati C, AX plus B sama dengan AC plus B. Yang ketiga, limit X mendekati C, K, Fx sama dengan K, limit X mendekati C, Fx. Kemudian yang keempat, limit X mendekati C, Fx plus minus Gx sama dengan limit X mendekati C, Fx plus minus limit X mendekati C, Gx. Yang kelima, limit X mendekati C, Fx dikali Gx sama dengan limit X mendekati C, Fx dikali limit X mendekati C, Gx. Yang keenam, hukum substitusi. Jika limit X mendekati C, Gx sama dengan L, dan limit X mendekati C, Fx sama dengan Fl, maka limit X mendekati C, F, Gx sama dengan Fl. Yang ketujuh, limit X mendekati C, 1 per Gx sama dengan 1 per L jika limit X mendekati C, Gx sama dengan L, dan L tidak sama dengan 0. Kemudian, yang kedelapan, limit X mendekati C, Fx sama dengan Gx sama dengan limit X mendekati C, Fx per limit X mendekati C, Gx. Jika limit X mendekati C, Gx tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir ada teorema Apit. Misalkan, Fx kurang dari sama dengan Gx kurang dari sama dengan Hx pada setiap interval yang memuat C dan dapat dipenuhi dengan limit X mendekati C, Fx sama dengan limit X mendekati C, Hx sama dengan L. Maka, limit X mendekati C, Gx sama dengan L. Oke, setelah kita membahas materi-materi yang sudah saya paparkan, selanjutnya kita akan memasuki ke contoh perhitungan aljabar. Contoh yang pertama, hitung limit X mendekati 2, X pangkat 2 min 3X plus 8. Gimana sih caranya? Nah, caranya dengan menggunakan teorema substitusi. Limit X mendekati 2, X pangkat 2 min 3X plus 8 sama dengan 2 pangkat 2 min 3 dikali 2 ditambah 8 sama dengan 6. Kemudian, contoh soal yang kedua. Tentukan limit X mendekati min 4, X pangkat 2 plus X min 12 per X plus 4. Penyelesaiannya, kita faktorkan terlebih dahulu, sebab jika disubstitusikan langsung diperoleh 0 per 0. Limit X mendekati min 4, X pangkat 2 plus X min 2 per X plus 4. Maka, limit X mendekati X plus 4 dikali X min 3 per X plus 4. Kemudian, kita dapat mencoret X plus 4 yang di atas dan yang di bawah. Karena X tidak sama dengan min 4, maka pecahan dapat disederhanakan menjadi limit X mendekati min 4. X min 3 sama dengan min 4, min 3 sama dengan min 7. Kemudian, contoh soal yang ketiga.
Tentukan nilai limit X mendekati min 4, X min 4 per akar X min 2. Penyelesaiannya, limit X mendekati 4, X min 4 per akar X min 2, sama dengan limit X mendekati 4 akar X kuadrat min 2 pangkat 2 per akar X min 2. Maka, limit X mendekati 4 akar X plus 2 dikali akar X min 2 per akar X min 2. Karena X tidak sama dengan 4, maka menjadi limit X mendekati 4 akar X plus 2 sama dengan akar 4 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian ada contoh soal yang terakhir. Tentukan nilai dari X mendekati 2 akar 2 plus X min akar 2X per X min 2. Maka penyelesaiannya, limit X mendekati 2 akar 2 plus X min akar 2X per X min 2. Limit X mendekati 2 akar 2 plus X min. Kemudian ada contoh soal yang terakhir, yaitu tentukan nilai dari X mendekati 2 akar 2 plus X min akar 2X per X min 2. Maka penyelesaiannya, limit X mendekati 2 akar 2 plus X min akar 2X per X min 2. Maka limit X mendekati 2 akar 2 plus X min akar 2X per X min 2 dikali akar 2 plus X plus akar 2X per akar 2 plus X plus akar 2X. Maka limit X mendekati 2 plus X min 2X per X min 2 dikali akar 2 plus X plus akar 2X. Kemudian limit X mendekati 2 min X per X min 2 dikali akar 2 plus X plus akar 2X. Sama dengan limit X mendekati 2 min 1 per akar 2 plus X plus akar 2X. Maka didapat yaitu min 1 per akar 4 ditambah akar 4 sama dengan min 1 per 4. Oke, sudah selesai pemaparan materi yang saya sampaikan mengenai materi limit. Terima kasih telah menyimak apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.